Halo teman-teman, selamat datang di channel YouTube Riviera Aquatic. Video kali ini menanggapi request teman-teman di Instagram terkait pembahasan gimana sih mengatasi siklit yang agresif. Sebelumnya kita mau jelasin bahwa ini adalah tips versi Riviera Aquatic ya teman-teman. Tips ini bisa ampuh diaplikasikan, bisa juga enggak, tergantung kondisi ikan dan akuarium teman-teman. Seperti yang teman-teman ketahui bahwa siklit adalah ikan yang terkena jahil, usil, galak, dan sebagainya. Stigma itu memang selalu nempel dengan ikan-ikan dari keluarga siklit, khususnya yang akan kita bahas adalah siklit Afrika. Akan muncul pertanyaan, gimana sih bisa membuat siklit itu menjadi lebih kalem, atau gimana tipsnya biar siklit itu nggak rusuh? Jawabannya adalah gak bisa teman-teman, karena begitulah sifat alami siklit yang harus kita terima. Kita sebagai penghobi gak bisa ngatur-ngatur ikan kita untuk menjadi anak yang baik, kalem, sopan, dan ramah dengan tetangganya. Yang bisa kita lakukan hanya meminimalisir kemungkinan bentrokan antar warga di dalam tank. Agresif itu secara garis besar bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama, agresif karena memang karakter ikannya yang terlalu agresif, dan yang kedua, agresif karena lingkungannya mendukung dia untuk agresif. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk meminimalisir kerusakan yang dibuat oleh ikan-ikan yang agresif? Yang pertama, rawat ikan dalam akuarium yang berukuran besar. Siklit Afrika khususnya yang berasal dari Danau Malawi itu tidak disarankan dirawat di tank 80 cm ke bawah untuk jangka waktu yang lama. Idealnya, mereka dirawat di dalam akuarium berukuran 1 meter ke atas. Dengan akuarium yang luas, maka teman-teman bisa meminimalisir kerusakan yang dibuat oleh siklit yang agresif. Kemudian yang kedua, isi akuarium dengan jumlah yang ideal. Nggak sepi, nggak rame juga. Maksudnya nggak kepenuhan. Siklit Afrika adalah ikan yang teritorial. Kondisi akuarium yang sepi akan membuat ikan yang agresif merasa bahwa dia yang menguasai area tersebut. Sedangkan kondisi akuarium yang ramai akan membuat fokus ikan yang agresif tersebut menjadi terpecah. Tapi perlu diingat teman-teman, akuarium juga jangan terlalu sempit, jangan terlalu rame, karena bisa mengganggu pertumbuhan dan pergerakan ikan. Teman-teman di sini nggak mau kan kalau akuarium teman-teman terlihat seperti akuarium ikan konsumsi yang ikannya cuma bisa bernapas, tapi nggak bisa gerak sana sini. Kemudian usahakan untuk nggak rawat 2 ekor ikan dengan jenis yang sama. Seperti ini contohnya. Misal teman-teman tertarik untuk pelihara dragon blood. Disarankan teman-teman untuk pelihara dragon blood tersebut 1 ekor aja, atau 3 ekor lebih dalam satu akuarium. Kenapa? Karena menurut pengalaman kami, siklit cenderung akan menyerang jenis yang sama atau yang warnanya sama dengan dirinya. Jika hanya ada 2 ekor jenis yang sama dalam satu tank, maka salah satu akan menjadi lebih dominan dan satunya akan dibully. Jadi lebih baik jenis yang sama dirawat hanya 1 ekor atau dilebihin menjadi 3, 4, 5 dan seterusnya. Kemudian selanjutnya teman-teman juga harus jaga kualitas air. Pengalaman kami, siklit yang awalnya kalem, sopan, akan berubah menjadi agresif jika kualitas air memburuk. Sepertinya perilaku agresif tersebut sudah menjadi naluri siklit untuk survive di kondisi air yang buruk. Selain itu, dengan kualitas air yang baik juga akan mempercepat penyembuhan siklit yang dibuli dan mencegah ikan yang dibuli tersebut dari serangan ada infeksi tambahan yang diakibatkan oleh kualitas air yang buruk. Selanjutnya,
kurangi dekorasi yang berlebih di dalam tank. Di pengalaman kami untuk merawat cichlid Afrika di dalam akuarium yang dekorasi sedikit, cenderung ikan-ikannya lebih santai, lebih kalem dibanding akuarium yang ramai dekorasi bebatuan. Karena balik lagi ke hal yang dasar, cichlid adalah ikan teritorial. Dan langkah terakhir adalah siapkan wadah karantina. Wadah ini bisa berupa akuarium kosong atau bisa juga box karantina. Untuk akuarium kosong gak perlu besar-besar, yang penting muat 1 ekor juga cukup. Untuk box karantina teman-teman bisa cari-cari di online shop, itu ada banyak yang jual. Wadah karantina ini berfungsi untuk menyembuhkan ikan yang terbuli atau bisa juga untuk mengasingkan ikan yang agresif. Teman-teman harus pisahkan ikan yang terbuli untuk sementara waktu sampai badannya sembuh, mentalnya normal lagi. Atau teman-teman sekalian pisahkan ikan yang galak. Salah satu ikan yang galak yang membuat ikan itu rusuh, itu dipisahin aja supaya akuariumnya jadi lebih damai lagi. Memelihara cichlid adalah hal yang susah-susah gampang teman-teman, karena perlu mix and match dalam penerapannya. Secara teori mungkin kita sudah dapat banyak info tentang mengatasi cichlid yang agresif. Tapi perlu diingat teman-teman bahwa teori-teori tersebut, info-info tersebut hanya ada di atas kertas, sedangkan cichlid berada di dalam akuarium. Ada banyak kemungkinan yang membuat info-info yang kita terima tidak bisa kita aplikasikan ke dalam akuarium kita. Sepertinya emang ada mix and match dalam merawat cichlid. Teman-teman perlu coba satu persatu, kira-kira tips mana nih yang bagus dan bisa diaplikasikan di akuarium teman-teman. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada kesalahan info. Teman-teman bisa berikan komentar di video ini jika ada info yang salah. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya.